Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini bermula dari suatu peristiwa yang saya dengar dari seorang alumni Konter juga, namanya Kiai Haji Muhammad Toha, yang beliau ini alumni Konter tahun bersama dengan Pak Kiai Supri. Beliau mendirikan pesantren di Bondowoso, pesantren Al-Anwar namanya. Kemudian berjalannya waktu, kemudian beliau ditunjuk menjadi Ketua MUI Kabupaten Bondowoso. Sehingga saya yang waktu itu ikut juga mengajar di pesantren beliau. Kalau saya ingin tahu keadaan dakwah di Bondowoso ini, saya cukup datang ke beliau. Beliau akan memberikan banyak informasi tentang dakwah di Bondowoso. Suatu ketika tahun 1990-an, beliau bercerita kepada saya bahwa di tahun itu ada peristiwa yang menurut saya peristiwa ini agak aneh, yaitu 7 keluarga murtad, atau dengan kata lain pindah agama gitu. Pindah dari Islam ke, kita sebutkan saja, ke Kristen. Saya merasa kaget juga, artinya masa orang Bondowoso yang notabene itu beretnis Madura, atau bahasanya lah minimal di Bondowoso ini adalah mayoritas memakai bahasa Madura, kok bisa masuk agama lain, kok bisa keluar dari Islam. Untuk itulah kemudian saya merasa pengen mendirikan pesantren dekat daerah itu. Kebetulan daerahnya kemudian di Desa Pakuniran, Kecamatan Maisan. Ya minimal menurut saya kalau ada pesantren, ya minimal untuk meden-medeni lah gitu, untuk jaga lah, supaya tidak sembarang orang berani masuk untuk melakukan kemurtadan. Dari mulai saya mendirikan pesantren itu, saya keliling sowan ke kiai-kiai, baik Kiai Muhammadiyah ataupun Kiai NU, untuk mohon izin dan doa restu bahwa saya ingin mendirikan pesantren di Desa Pakuniran itu. Ternyata tanggapan hampir semua kiai itu menyatakan bahwa jangan mendirikan pesantren di Bondowoso. Tentu saja bukan berarti mereka itu tidak senang, tetapi lebih karena mereka merasa kasihan gitu. Karena medan dakwah di Bondowoso ini cukup berat dan cukup menantang. Jadi ibaratnya bertani itu, Bondowoso ini termasuk daerah yang tandus, yang sebaik apapun benih ditanam akan sulit tumbuh, ya.
tumbuh saja sudah bagus, apalagi bisa berkembang. Mendengar kepesimisan semua orang, semua kiai yang saya datangi itu, kemudian ya saya sedikit sedikit agak keder juga gitu ya. Tetapi kemudian saya mempunyai keyakinan bahwa bahwa yang dinilai oleh Allah itu adalah usaha, sementara hasil itu bukan urusan kita. Sehingga akhirnya saya mulai juga pesantren ini dengan pertama saya membeli tanah di tempat itu sebanyak kira-kira 1,5 hektar. Benar adanya gitu. Jadi ternyata tidak gampang mendirikan pesantren di Bondowoso, terutama di desa Pakuniran. Banyak ya tantangan, di antaranya adalah ya gangguan termasuk ya dilempar, ya, anak-anak sedang muhadharah dilempar dan banyak, termasuk jalan menuju pondok ditebeng ya dan lain sebagainya, banyak lah. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang menghambat berdirinya pesantren. Bahkan ketika saya kemudian membuat acara peresmian pesantren ini, yang waktu itu saya mengundang ya Pak dari Gontor, yang datang waktu itu Pak Kiai Sutaji Tajudin dan keluarga, termasuk yang waktu itu kemudian memberi bantuan saya berupa masjid, kemudian asrama, kemudian kelas, itu yaitu Ustadz Abdul Said Barus. Dalam acara itu ternyata baik pemerintah ataupun masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat ini kemudian menghalangi untuk mereka mau datang ke pondok ini. Bahkan ada yang lucu, jadi dari pemerintah itu ketika saya undang mereka mengatakan siap datang, tetapi ternyata ketika acara itu mereka hanya datang kemudian kembali lagi. Jadi itu peristiwa-peristiwa yang saya alami, tetapi semuanya itu tentu saja menjadikan saya merasakan bahwa itulah sunnah dakwah, sunnah dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti akan mendapatkan pro dan kontra, dan kemudian termasuk ada yang menghalangi. Jadi itulah ya awalnya ya. Jadi tetapi dengan berjalannya waktu, dengan ketekunan kita, dengan usaha kita, ya meskipun tentu saja memerlukan kesabaran yang luar biasa dan usaha yang maksimal, termasuk tentu saja meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang istilahnya al-akhdhu bil asbab, kemudian juga al-isti'anatu bima wara'al asbab. Ya alhamdulillah ya pesantren ini kemudian berjalan dengan perjalanan yang cukup yang seperti yang saya katakan, jadi seperti menanam di tanah tandus. Biarpun benih itu baik ya, kalau tanahnya tandus ya tentu saja tidak, ya berjalan saja sudah untung tumbuh. Saya ini dalam pidato saya, bahkan dalam mukadimah buku yang saya tulis
Bukunya namanya Rasanya Baru Kemarin, Refleksi 25 tahun Darul Istiqomah, yang dalam pidato saya termasuk dalam mukadimah buku itu saya tulis, saya sampaikan bahwa rasanya mempunyai santri 400 itu sudah seperti mempunyai santri 4000, atau istilah saya santri 400 rasa 4000. Karena apa? Ya karena kesulitan dan halangan-halangan yang dialami, atau istilahnya dalam mahfudzat itu wa maladzatu illa ba'da ta'abi. Jadi setelah ya, kenikmatan itu akan semakin nikmat kalau didapat dari kesulitan. Jadi saya merasa dapat 400 santri itu sudah rasanya sudah seperti nikmatnya mendapatkan 4000 santri. Jadi maka yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata ya sama saja gitu, santri banyak atau tidak banyak itu ya tergantung kepada memang kesulitan yang kita alami. Jadi rasanya jadi santri 400 jadi rasa 4000, santri 400 rasa 4000. Alhamdulillah, saat ini pesantren kita santrinya ada 700 dan luas areanya yang dipakai saat ini ada 4 hektar dengan sarana prasarana yang sedikit memadai. Dan pada tahun 2024 ini kita sedang membangun pesantren Darul Istiqomah Kampus 2 di Sragen. Yang ingin saya sampaikan bahwa yang penting kita berusaha, kemudian soal hasil tentu Allah yang akan menentukan. Artinya bahwa asal kita mau berbuat, insya Allah akan sampai, atau seperti kata orang Jawa itu sing tekun bakal tekan. Tetapi untuk kasus Darul Istiqomah ini ternyata harus ditambahi dengan senajan nganggo teken, dalam artian bahwa memerlukan kesabaran yang cukup tinggi. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan, memenuhi permintaan dari panitia reuni Abu Sidin kepada saya untuk menceritakan pendirian pesantren yang saya dirikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.